Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Malam ini sebelum istirahat gue ingin ngobrol ringan terkait dengan ada sebuah artikel dari The Telegraph yang cukup menarik ya, dan ingin gue bahas, gue obrol ringan kan, yaitu tentang situasi transfer Manchester United untuk musim depan mulai di musim panas tahun ini. Judulnya adalah Erik ten Hag ini menginginkan seorang striker dan juga pemain tengah, tapi Manchester United ini menghadapi transfer musim panas berupa dilema. Situasinya ini kurang kurang nyaman menurut gue demikian. Untuk membahas tentang artikel ini, gue ambil ada beberapa poin ya yang cukup menarik, diambil dari United Plug. Langsung aja, pertama, kecuali Manchester United bisa kualifikasi ya, bisa masuk ke Champions League dan juga menjual pemainnya dengan baik musim panas ini, sepertinya Erik ten Hag tidak akan bisa untuk mendatangkan striker yang top dan juga pemain tengah yang top, karena tentu saja ada aturan dari UEFA terkait dengan finansial, dan juga ya ada cash flow berupa utang ini senilai 307 juta pounds. Jadi penggantian pemilik hanya akan, nah ini menarik ya menurut gue nih. Jadi pergantian pemilik ini akan membuat perbedaan yang sedikit ya, artinya tidak begitu banyak bagi kegiatan transfer musim panas Manchester United terkait dengan budget. Kalau revenue-nya tidak terangkat dengan kembalinya Manchester United ke Champions League dan juga penjualan pemain. Jadi menurut artikel ini ya, nanti akan gue bahas lagi, situasi di musim panas Manchester United terkait dengan budget, transfer budget ini tidak akan berubah banyak walaupun Manchester United nantinya dimiliki oleh pemilik yang baru setelah Glazer. Kalau Manchester United tidak lolos Champions League ya, ataupun juga tidak menjual pemainnya dengan baik. Erik ten Hag harus memilih antara striker atau pemain tengah yang akan didatangkan ya, karena ada situasi terkait dengan financial sustainability ya, atau aturan finansial dari UEFA. Dan Manchester United ini masih menghutang 307 juta pounds untuk cicilan transfer yang sebelumnya. Wow. Yang menarik, kabar berikutnya adalah Erik ten Hag ini menginginkan top striker dengan keberminatan terhadap Harry Kane, Benjamin Sesko, Victor Osimhen ini berada di radarnya Manchester United, dan juga mendatangkan pemain tengah seperti Frenkie de Jong atau Jude Bellingham. Musim kedua tanpa Champions League ini akan menghadirkan ya 30% pemotongan, artinya dari penerimaan menurut gua senilai 22 juta pounds di dalam Manchester United 75 juta pounds setahun dengan Adidas. Walaupun ini dealnya ternyata 2 tahun. Intinya sekali lagi, kalau Manchester United tidak bisa lolos ke Champions League untuk musim depan, artinya musim ini memenangkan Europa League atau berada di 4 besar, nampaknya kegiatan transfer di musim panas nanti tidak akan mulus ini. Di sisi lain juga situasi finansial dari Manchester United akan gawat.
Karena kalau seandainya musim depan Manchester United tidak bisa lolos ke Champions League, ini berarti 2 musim berturut-turut Manchester United tidak berlaga di kompetisi antar klub Eropa yang kastanya menurut gua tertinggi. Dan ya banyak juga yang berpendapat kalau Champions League ini yang tertinggi. Itu tadi beberapa poin penting dari artikelnya yang gua ambil dari United Plug. Sekarang gue ingin ngobrol sedikit ya, ngobrol ringan sedikit. Artinya apa? Artinya Manchester United harus lolos Liga Champions musim ini, mendapatkan tiket maksud gue ya untuk musim depan, berada di 4 besar tentunya, atau menang Europa League. Manchester United saat ini memang situasinya oke, karena berada di 4 besar. Tapi tentu saja kompetisi ini masih panjang ya, liga banyak kemungkinan, dan Manchester United juga akan berlaga di banyak pertandingan di beberapa kompetisi yang situasi saat ini bukan menjadi jaminan menurut gue. Erik ten Hag harus bisa memberikan hasil berupa tiket Liga Champions ya, di samping juga dia terus ini memproses, membangun tim dengan situasi paling tidak selama 6 bulan yang lalu sampai dengan hari ini tantangannya cukup besar. Dimulai dari kontrak pemain ya kan, pemain-pemain senior yang diputuskan tidak diperpanjang. Lalu juga bagaimana rumitnya mendatangkan pemain di musim panas yang kemarin ya. Bukan hanya Frankie de Jong tapi juga beberapa buruan yang lain. Situasi Manchester United yang tidak menguntungkan, artinya tidak bermain di Liga Champions musim ini kan merubah ketertarikan terhadap beberapa target, pun juga mungkin kepercayaan terhadap Erik ten Hag yang tidak begitu besar mungkin ya dari beberapa pemain yang diincar. Itu kan juga bisa jadi kenapa Erik ten Hag akhirnya mendatangkan pemain yang selalu gue katakan ini berada di lingkaran terdekatnya, pemain yang sudah pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag, ataupun juga Erik ten Hag tahu betul pemain ini ya kebanyakan memang didatangkan dari Eredivisie. Satu pemain mungkin yang di luar Eredivisie yang menurut gue sangat baik adalah Casemiro ya, yang artinya tidak ada background di Eredivisie. Selebihnya kan Tyrell Malacia, lalu juga Christian Eriksen, Lisandro Martinez, ya ataupun juga Anthony. Ini kan semua pemain yang ada background Eredivisinya, karena memang menurut gue tidak mudah ya bagi Manchester United untuk bisa menarik nih pemain-pemain buruannya, jadi sangat-sangat terbatas. Sejauh ini cukup bagus. Untuk musim depan bagaimana? Nah, musim depan akan sangat tergantung raihan Manchester United musim ini. Dan jangan lupa musim depan kalau melihat kompetisi, artinya kompetitor, tim-tim lain, klub-klub lain di Liga Inggris saja, mereka juga sudah bersiap nih. Mulai dari Chelsea, bagaimana Todd Boehly mengeluarkan dana cukup besar ya kan musim ini, yang bukan tidak mungkin musim depan akan berbeda. Liverpool pun juga demikian, pemain-pemain yang didatangkan musim depan sangat mungkin akan berbeda juga penampilannya. Lalu bagaimana juga Manchester City yang terus bersiap mendatangkan talenta terbaik dengan harga-harga tinggi ya kan. Arsenal juga yang musim ini tampil cukup solid menurut gua, belum lagi tim-tim lain seperti Newcastle, West Ham, maupun juga Tottenham Hotspur. Dan untuk berkompetisi lebih ketat lagi, lebih tinggi lagi, bahkan memenangkan ya musim depan, menurut gua sih mendatangkan pemain bintang ini merupakan kunci. Dan posisi berada di Liga Champions untuk musim depan, artinya diraih musim ini ya, ini sangat-sangat penting dan krusial. Tadi disebutkan juga bahwasannya Manchester United ini berhutang cukup banyak terkait dengan cicilan transfer senilai 300-an juta pounds. Kenapa ini bisa terjadi? Manajemen Manchester United. Kenapa manajemennya bisa seperti ini? Pemiliknya menurut gue lah. Inilah yang ditinggalkan ya, bahkan potensial untuk pemilik baru dari Manchester United utang sedemikian besar, dan bahkan karena angka yang begitu besar membuat Manchester United tadi di artikel disebutkan tidak akan cukup leluasa ataupun juga fleksibel dalam kegiatan bursa transfer musim depan. Selain Liga Champions, Manchester United juga menjual para pemainnya nih. Ada harus menjual pemainnya, dan menurut gue menjual pemain dari Manchester United ini kan tantangannya selalu
sering rugi. Maksudnya rugi adalah didatangkan mahal ya kan. Lalu setelah dilepas harganya gapnya ini cukup tinggi. Contohnya nih, ini contoh semisal menjual Harry Maguire. Didatangkan dari Leicester harga 80 juta. Kalau seandainya Manchester United bisa menjual Harry Maguire ya di musim panas nanti ini dengan harga 40 ataupun 50 juta, katakanlah demikian, itu saja menurut gue sudah sangat bagus sekali. Dan dengan harga demikian artinya Manchester United ada loss ya, ada perbedaan sekitar 30 juta. Belum lagi pemain-pemain lain, dan Erik ten Hag juga harus secara jeli ini siapa-siapa saja yang akan dijual ya kan, lalu siapa-siapa saja yang akan digantikan, didatangkan. Dan situasinya akan sangat menantang menurut gue. Dan tadi di artikel juga ternyata pemilik baru ini tidak serta-merta akan membuat situasinya akan sangat berubah. Artinya dengan gelontoran duit banyak dan lain-lain, Manchester United bisa membeli banyak pemain bintang. Ternyata tidak demikian nih. Sehingga ya di Erik ten Hag ini menurut gue posisinya akan sangat-sangat vital dan menentukan, dimulai dari musim ini dan bahkan akan lebih untuk musim depan. Kurang lebih demikian ngobrol ringan mengenai tadi artikel dari The Telegraph, bahwasanya situasi transfer Manchester United musim depan, siapapun pemiliknya tidak akan banyak berubah. Manchester United harus lolos ke Liga Champions dan Manchester United juga wajib menjual pemain. Disebutkan target tadi kan ada Victor Osimhen, Benjamin Sesko, Harry Kane. Nama-nama ini kan mahal semua. Belum lagi Jude Bellingham, Frankie de Jong. Ini juga nama mahal. Mahal transfernya, mahal pula gajinya. Dan ya Manchester United menurut gue kalau ingin bersaing musim depan harus mendatangkan pemain-pemain seperti yang tadi disebutkan, pemain-pemain premium, baik itu pemain penyerang maupun juga gelandang seperti yang gue sebutkan kan, pernah gue katakan, sering gue bilang juga, Manchester United nampaknya akan mengincar gelandang nih untuk musim depan. Setelah musim ini nampaknya lebih ke pemain belakang. Mungkin pemain belakang bisa jadi bek kanan, itu juga suatu hal yang bisa saja terjadi, tapi striker yang kualitasnya premium dan juga pemain lini tengah yang kualitasnya juga premium nampaknya akan jadi tujuan dari Erik ten Hag, dan itu hanya bisa diraih kalau, gue ulangi lagi, Liga Champions dan menjual pemain. Bagaimana mau Sobat Football United mengenai berita ini? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.